Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anis Najibah NIM 2320065, Tri Mulyani NIM 2320040, dan Vivi Fasihatul Harfiah NIM 2320068. Kami akan membawakan materi tentang pendidikan anti korupsi, nilai dan tanggung jawab, dan governance. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Mulyani NIM 23240 akan menyampaikan materi PPKN. Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku, yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Korupsi sesungguhnya bukan merupakan penyakit di luar dari bangsa. Ia adalah penyakit bawaan, sebab benih-benih korupsi sudah ada dalam tubuh bangsa Indonesia, tidak hanya pada masa-masa ketika Indonesia dijajah bangsa kolonial, tetapi juga sudah berlangsung pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Upaya untuk mencegah meluasnya perbuatan korupsi dan tindakan hukum untuk mengatasinya pun telah dilakukan pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Azra 2006 menulis bahwa pada masa kerajaan Islam Nusantara, Undang-Undang Malaka yang digunakan sebagai rujukan hukum di beberapa kerajaan Islam di wilayah Sumatera secara eksplisit memuat hukum larangan suap-menyuap. Bahkan, segala macam hadiah yang diperuntukkan bagi hakim, termasuk pemberian makanan dan uang yang bersumber dari Baitul Mal, dianggap sebagai suap dan tegas-tegas haram hukumnya. Pendidikan anti korupsi yang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ditangani oleh Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat merupakan pilar penting dari bidang pencegahan KPK. Adanya bidang pencegahan KPK yang membawahi Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat akan memperkuat tugas KPK terutama dalam hal melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu good governance. Menurut World Bank, governance diartikan sebagai the ways that power is used in managing economic and social resources for development society. Dengan demikian, governance adalah yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. UNDP mengartikan governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affairs at all levels. Kata governance diartikan sebagai penggunaan atau pelaksanaan, yaitu penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan arti governance sebagai berikut. Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pada tahun 1997, UNDP merumuskan 9 prinsip yang harus ditegakkan untuk bisa melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Yang pertama yaitu partisipasi. Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu penegakan hukum. Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Yang keempat yaitu daya tanggap. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Yang kelima yaitu berorientasi pada konsensus. Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai
penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. Yang keenam yaitu keadilan atau kesetaraan. Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Yang ketujuh yaitu efektivitas dan efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. Yang kedelapan yaitu akuntabilitas. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik masyarakat umum sebagaimana halnya kepada para pemilik. Yang terakhir yaitu visi strategis. Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas, jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan anti korupsi berupaya agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.